مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى. Sama-sama kita muliakan Habib Ali Syahab dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Habib Abdullah Haddad dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita muliakan Kiai Haji Munawar Nawawi dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Mundir, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, yang mana mereka sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, dan mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita mendengarkan sedikit dari rekan saya di negeri Timur yang kebetulan salah satu murid daripada Habib Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib Kiai Haji Muhammad Fazil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Abadal kurama wa ulama al-fudala wa abaibal ajillah. Para habaib yang mulia, khusus guru kita bersama Khotib Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Terus
kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu bersama-sama membawa kita menuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para kiai yang sangat saya muliakan, hadirin hadirat, para pecinta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, mengawali sambutan kita marilah bersama-sama mengajarkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk berkumpul di majelis yang mulia dalam rangka menanamkan rasa cinta terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapa banyak kita menghadiri majelis maulid? Mungkin koyo-koyo betul sekecil itu, tapi mudah-mudahan semua majelis-majelis yang kita hadiri akan menjadi saksi untuk kita kalau kita semuanya adalah orang-orang yang mencintai terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Namun yang terpenting daripada itu, ma'asyiral hadirin, wonten ing maulid niku diceritakan sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wonten ing lebet maulid niku diriwayataken tentang sejarah hidup junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sengaja dikemas dalam maulid bukan hanya sekedar untuk kita lantunkan semata. Membaca sejarah penting, mendengarkan riwayat orang soleh penting, karena di situ kita mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inda dzikris sholihin tanzilur rahmat." Ketika disebutkan nama-nama orang yang soleh, maka disitulah akan turun yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya mengatakan yang dimaksud dengan turunnya rahmat bukanlah rahmat Allah yang turun, melainkan sebab-sebab tercapainya rahmat Allah. Disitulah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab singgara akan muduni rahmat, kula kali panjenengan sak mantune ngeri ngrungokaken sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Sedikit demi sedikit apa yang kita pahami di sejarah kita bisa mencontoh. Dengan mencontoh sing dicontohaken kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah menjadi sebab akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting di dalam kita menghadiri majelis maulid. Monggo sareng-sareng belajar, monggo sareng-sareng belajar. Karena yang dituntut terhadap kita setelah kita menghadiri majelis maulid bukan hanya sekedar ketenangan. Kalau ketenangan pasti kita semuanya merasakan. Allahumma amin. Amin. Kalau sekedar ampunan semuanya pasti akan kita capai. Allahumma amin. Tapi lebih daripada itu, buah apa yang kita bawa pulang saat mantune panjenengan menghadiri majelis maulid? Minimal sebagian, kalau tidak mampu 10%, minimal 5%, tidak mampu 5%, 1% kita harus berani mencoba mencontoh apa yang kita dengar daripada sejarah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek gak iso nyentuh akhlake, nyentuh carane dahare. Nek gak iso nyentuh carane dahare, nyentuh carane sarene. Masjid, ojo
Sama melbuna emol masih ambek gelundung gak ono masalah. Melbuna emol iya. Masih kadoan dekat gak ono masalah. Urusan sampean ambek pangeran. Tapi nek kapal melbu masjid diberiku enten tahiyate, di situ ada caranya, ada tata cara yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertama, melbet masjid sikil pengen. Mari ngoten maca doa yang sudah kuarit dari Rasulullah SAW. Kalau memang di situ kita masih punya kesempatan untuk sholat tahiyatul masjid, maka silakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan, mungkin karena ada majelis, maka cukup kita membaca tasbih 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Setelah itu membaca sholawat, baru kita duduk, maka kita sudah gugur daripada cara menghormati terhadap masjid Allah Subhanahu wa taala. Sak mantune lenggah, panjang pun supi niat iktikaf. Itu yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ma'asyiral muslimin, kita semuanya tidak akan bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa didasari oleh ilmu agama. Hanya dengan ilmu agama lah kita semuanya bisa mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan mulia Pak, duduk krono dunya sampeyan. Adik-adik mulia duduk krono bapak nih mulia nek apa anake gak belajar tetep gak dadi mulia. Bapak nih kiai, bapak nih wong terkenal nek apa anake gak gelem belajar, gak bakal iso dadi wong mulia. Yang harus kita sadari, orang tua kita mulia karena mereka banyak mencontoh daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang bisa menjadi mulia. Mustahil orang bisa menjadi terhormat. Mustahil orang akan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia jauh daripada tuntunan yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah samudera. Seberapa kuat kita mengambil daripada air yang ada di samudera, seperti itulah kejayaan kemuliaan yang akan kita dapat. Ojo cuma nanya desa. Caranya apa pun dibuka dari para alim ulama. Dengan cara bagaimana kita harus meniru. Nek kapak sampai yang terus sepur itu iso melaku nek kapak bani orang di dhuwure. Ya. Beleset iki gak bakal iso mlaku. Kanjeng Nabi sampun buka jalan. Sampeyan gak usah babati alas. Sampeyan gak perlu ngaspal, wis dialusi dalane karo Kanjeng Nabi. Wis dibuka dalane karo Kanjeng Nabi. Wis diresmekno dalane karo Kanjeng Nabi. Sing penting ana kemauan apa ndak karo liwat itu. Nek gak gelem liwat nang dalan sing tau diliwati karo Kanjeng Nabi, mustahil Anda bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raya ki Kanjeng Nabi nang Surabaya, Pak. Sampai nek kapat raya ki nang Malang, gak iso kepethuk. Surabaya mek Malang kok ora begitu. Isoe sampeyan kepethuk di haud di papa karo Kanjeng Nabi, asalkan panjenengan mau menelusuri jalan yang pernah ditempuh oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kelawan hadirin majelis maulid kula kali panjang dibentuk wonten ing ketik gerbong sing dipimpin karo Nabi Bana Idrus bin Abdullah Idrus, amin Allahumma amin. Masyaallah hadirin rahimahullah. Kalau sampai akan kalau kali sampai gak iso niru Kanjeng Nabi kecuali dengan modal sing jenenge ilmu. Lah ilmu niki terus Habib Ali Al-Jufri tidak akan Allah karuniakan ke dalam hati manusia manakala manusia tersebut dilepas oleh Allah sifat kemanusiaannya. Nih. Allah berfirman wa 'allamal insana malam ya'lam. Allah akan mengajari ilmu. Sinten sing diajari ilmu kali Gusti Allah? Al-insana. Yang dimaksud dengan insan manusia, menungso sing gak kehilangan sifat kemanusiaannya. Kadang-kadang kalau udah sama lagi sering kerungu, wah tidak berperi kemanusiaan. Oke. Apa tidak berperi kemanusiaan? Mungkin karena
akhlaki gak koyo akhlaki menung, sehingga menungso ngecam kalau dia tidak berberi ke manusia. Meskipun dasinya panjang, celananya necis, rambutnya kelemis, neek, batu itu tak berbahasa Indonesia. Ilmu nih, masya Allah, sampai orang lain mengatakan cendekiawan. Kalau memang dia kehilangan kemanusiaannya, maka yang ada di dalam dadanya bukanlah ilmu yang bermanfaat, tapi madharatnya justru lebih banyak daripada manfaatnya. Mengapa? Allah tidak mungkin bohong di dalam firman-Nya. Yang hanya diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keuntungan untuk orang lain adalah manusia. Manusia dalam arti seutuhnya menungso sehingga kehilangan sifat kemanusiaan. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita jaga. Semuanya itu akan dapat kita capai nek apa perlu kali panjenengan aktif nyenden wonten ing majelis ilmu, aktif nyenden wonten ing majelis maulid, aktif nyenden datang para ulama, para kiai, khususnya para habaib. Insyaallah nek apa koyo perlu kali panjenengan ketenangan, kebahagiaan dunia maupun akhirat akan kita rasakan bersama-sama. Allahumma amin. Hadirin yang sangat saya muliakan, belum sakit matur kata-kata, kalau sakit ngadeg wonten ing basa panjenengan itu manut kita bener dan memperbaik terus mawon kita sakit dalam melakukan membuat dari semua kita manfaat di dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada saudara kita, guru kita Kiai Muhammad Fazil. Mudah-mudahan saudara muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama mendengarkan sedikit daripada nasihat yang beliau belajar di kota Hadramaut, di kota Tarim, tepatnya di Ribat Tarim, salah satu murid Imam Habib Saleh bin Abdullah Asy-Syadzili, yang mana beliau Habib Saleh termasuk guru daripada guru saya, yaitu Sayyid Da'i Allah Hamid Fa'il. Tempat dan waktu kita persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yusliha lana kulla hal wa an yahfazana min kulli sharrin alladhi yaji ilayna fi kulli ayyam wa layal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wal al. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita di tempat yang mana tempat yang tidak diragukan lagi tempat ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa afdalul bilad ila Allah aswaquha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya ahabbul bilad ila Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Wa afdalul bilad ila Allah aswaquha, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Karena masjid adalah dilakukan untuk tempat memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jama'a qauman fi baitin min buyutillah subhanahu wa ta'ala illa hafathu malaikah wa yadhkurullahu fi ma'indah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin, di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah malaikat membentangkan malaikatnya dan Allah Subhanahu wa taala, malaikat tersebut mengingat-ingat nama mereka di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan kita di tempat ini tidak lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari teman-teman kita mungkin hadir seperti ini. Faqad qala Imam Busiri radhiyallahu anhu,
Imam Busiri mempunyai wasiat banyak pujian kepada Rasulullah SAW. Termasuk pujiannya adalah kitab Al-Burda. Begitu pula Imam Busiri mempunyai pujian kepada Nabi Rasulullah SAW yang mana pujian tersebut dinamakan Humaziyah. Di situ Imam Busiri mengatakan ila halati hidayatu qalban nasyata fil ibadati a'dha'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jikalau telah memberikan kepada abad kepada hamba-hambanya hidayah tersebut diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati daripada hamba-hambanya tersebut, nasyata maka bahkan akan menjadi nasyid, akan menjadi semangat orang hamba tersebut untuk menghadiri majelis Islam. Segala puji terpuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah tersebut kepada kita. Hingga hidayah tersebut menjadikan badan kita nasyid, enteng kakinya, ringan kakinya untuk menghadiri majelis Islam seperti ini. Tidak lain kita memuji Nabi Muhammad SAW yang dikatakan yang dikutip oleh Al-Habib Ali bin Al-Bashi, dikatakan di maulidnya Habibun ya gharul badru min husni wajhi tahayyarat al-albabu bi wasfi anhu. Habib, kita memuji Habib, seseorang kecintaan yang mana kecintaan kita tersebut Nabi Muhammad SAW hingga bulan tersebut ya Allah iri, bulan iri pada Nabi Muhammad SAW. Yang irinya tersebut tahayyaratil albabu fi wasfi anhu, hingga seorang albab wasf orang yang ahli penyakit itu sampai tahayyar untuk memujinya. Kenapa? Karena dikatakan wa ahsanu minka lam taradhu ain wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Dikatakan salah satu syair mengatakan bahwasana wa ahsanu minka lam taradhu ain, adapun yang lebih baik dari engkau wahai Rasulullah maka berdoa tidak ada yang pernah memandang. Wa ajmalu minka lam talid nisa'u, sesungguhnya yang paling bagus dari engkau tidaklah ada perempuan yang melahirkan lagi. Khuliqta mubara'an min kulli aib, engkau ini ya Rasulullah diciptakan mubarak jauh daripada aib-aib. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau ini diciptakan mau sujud. Anak menginginkan mata yang bagus, matanya seperti ini, hidungnya yang mancung, orangnya tinggi, badannya bagus. Kalau orang sudah milih, pasti pilihannya yang paling bagus. Rasulullah SAW sangat sempurnanya sampai syair tersebut mengatakan khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Para ulama, para aulia, mereka memperbanyak sholawat ala Nabi SAW. Karena dengan sholawat bisa menyampaikan kita kepada Nabi SAW dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan zakat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan tapi tidak melakukan. Akan tetapi salat ala Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memulai. Maka Allah Subhanahu wa taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wal malaikat dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah yushollu Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Di Arabia itu ada namanya fi'il, kata kerja. Kalau kata kerja ada terbagi beberapa macam. Ada kata kerja lampau, ada kata kerja sekarang dan akan datang, ada juga kata berita. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut innallaha wa malaikatahu yusholluna menggunakan fi'il mudhari. Tandanya kalau fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala baru memerintahkan kita shallu alaihi wasallam taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala menyeru pada orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa bahwasanya kita ini orang yang beriman, hendaknya kita memperbanyak salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu. Di kitab di usul fikih usul itu fi'il amr fil itlaq menurut mutlak adalah amr, perintah. Bukan anjuran, perintah. Yang perintah tersebut tidak berbicara, tapi ada bagian-bagiannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita. Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu ulama
di Allah yang namanya Al-Abdullah bin Sibullah. Beliau radhiyallahu anhu mempunyai milik yang sangat banyak. Beliau setiap harinya mengatakan la ilaha illallah 25 kali. Ya Allah 25 kali dan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya 25 kali. Beliau radhiyallahu anhu pernah suatu saat mengatakan, menceritakan kepada orang yang masih tahu orang, wahai kawanku, ada salah satu aulia kalau mengatakan kepada jabal, kepada gunung, wahai gunung, ini memisalkan saja, berikut salah saja. Wahai gunung, kalau ada salah satu aulia yang bilang kalau wahai gunung bergoyang, langsung gunung tersebut goyang. Padahal beliau radhiyallahu anhu tidak memerintahkan, akan tetapi hanya memberi misalan. Beliau radhiyallahu anhu langsung mengatakan, Anda cuma ngasih misalan, Anda tidak bergoyang. Tidak mungkin orang mendapatkan martabat kedudukan yang tinggi seperti itu kecuali karena kedekatannya di beliau radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW, dan juga karena banyaknya salat ala Nabi SAW. Ketika Nabi SAW adalah hukum manzilan di dunia akhirul salat. Rasulullah SAW mengatakan paling dekatnya di antara kalian denganku nanti di surga adalah orang yang paling banyak salat ala Nabi SAW. Semoga kita didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana hamba-hamba dari Rasulullah SAW di majelis, karena majelis ini alhamdulillah majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah SAW tidak hadir, karena Rasulullah SAW diundang dengan indah dzikr shalihin dan tanazzuh. Dibilang indah dzikr shalihin, pada saat seseorang itu mengingat yang saleh, rahmat itu turun. Tapi faktor sahih saleh. Karena bagaimana kalau yang diingat itu adalah Rasulullah. Allah menjadikan ada di mana-mana waktu menjadi program cuma hari ini waktu. Terima kasih banyak pada saudara kita, guru kita, Alim Amin Ba'amil. Mudah-mudahan selalu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah mempunyai kitab, dibuka kitabnya sambil diperhatikan, dan sama-sama saya akan memulai dengan pembacaan kitabnya, kemudian yang lain mengikutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadbir wal naf'a wal intifa wal ifadah wastifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa talalata ala al-khairi ibtighara wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Perhatikan daripada kitab Mukhtar Hadis yang dikarang oleh Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salam bin Hafid, nomor yang kedua. Sama-sama kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul rijali ilallahi adul khasam, rawahu Bukhari wal Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
segenap para jamaah yang belum ada kitabnya supaya bisa mengikuti senantiasa bacaan kitab Mukhtarul Hadis ini bisa dibeli di kios Nabawi yang ada di luar masjid hingga Anda bisa mengikuti pelajaran-pelajaran kita yang kita adakan di setiap tabligh akbar Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur. Dan alhamdulillah Majelis Rasulullah ini sudah bisa didengarkan melalui daripada streaming daripada website kami www.majlisrasulullah Jawa Timur minjatim.org bisa didengarkan di sana bagi daripada keluarganya atau kerabatnya yang mau mendengarkan daripada taklim ini bisa disebarkan di dalam internetnya, dalam Facebooknya dan lain-lain sehingga kita semuanya mendapat daripada Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan kita senantiasa menuntut ilmu hingga kita semakin kenal dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita juga kenal kepada syariat-syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin, hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin alladzi anqadana wa iyyakum min dhulmatil jahli wal tayajimi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allah ba'iduka alladhi bika ya mushafa'u khassana wa habana ma'alika al-abhar duma'tini sirrika al-asma' fahu sufran najati imana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan manusia hidayahnya di dalam samudra kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul sehingga kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih, hanya selalu kita untuk mendapatkan ridho ilahi, keridhaan yang selalu kita harapkan kepada Sang Maha Pencipta, Sang Pemberi rasa kasih sayang manusia terhadapnya dan terhadap manusia yang paling dicintainya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menatapkan kepada kita
Maka beliau ketika waktu belajar dengan gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Haddad di Ribat Baydha dulu, beliau menyempatkan untuk mengarang kitab tersebut, kitab yang kita baca di setiap tabligh akbar di Majelis Rasulullah Jawa Timur ini, yang mana Habib Muhammad bin Abdullah Haddad termasuk daripada guru mulianya beliau dan mertua daripada Habib Umar, yang mana Habib Muhammad bin Abdullah Haddad itu dulunya juga belajar di Ribat Tari, di salah satu asuhan daripada Habib Abdullah bin Umar Asyadiri, yang mana syaratnya mengambil daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, dan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid mengambil syaratnya kepada gurunya Habib Aidarus bin Umar Al-Habsyi sampai guru-gurunya, sampai ke Sayyidina Habib Badam Muhammad bin Ali Ba'alabi, sampai ke Sayyidina Muhajir, sampai terus ke atas sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ mengajarkan daripada bagaimana seseorang untuk selalu bermuamalah dengan muamalah yang baik, seperti halnya yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah itu selalu menebarkan kebaikan di dalam pelajarannya. Tadi kita baru kita dengarkan daripada guru kita di Haji Muhammad Fazil dan juga Habib Hamid Ba'adil menerangkan betapa luasnya seseorang yang cinta dengan Rasulullah melalui daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian untuk selalu berjalan di dalam relnya Rasulullah SAW, yang mana Nabi itu dihadiahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu kita ikuti di dalam perkataan beliau, di dalam perilaku beliau, di dalam semua yang diamalkan oleh beliau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah aku jadikan kepada engkau dan telah aku hadiahkan kepada engkau, wahai engkau yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah ditakdirkan oleh Allah sebagai umat yang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk selalu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu menebarkan dan selalu meluaskan daripada ajaran-ajaran yang baik. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang buruk, selalu mengajarkan dengan ajaran-ajaran yang baik, dengan akhlak yang begitu mulia. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang paling dibenci oleh Allah, yang selalu menanamkan permusuhan dalam dirinya. Abghadul rijal ilallah, seseorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita tanya kepada anda hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah yang hadir di saat ini, apakah anda mau atau menginginkan kemurkaan Allah turun kepada kita semuanya? Pasti kita menjawab tidak. Alhamdulillah dzalik. Jika kita sebagai manusia menginginkan kemurkaan Allah, atau bahkan kita menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah, maka kehidupan kita akan sia-sia dan tidak ada mulianya, karena kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tirulah Nabi Muhammad, tirulah Sayyidina Muhammad, tirulah yang mana selalu menebarkan pelajaran yang baik, tirulah
dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Seseorang yang paling dibenci oleh Allah. Siapa wahai Rasul? Orang yang paling kau benci. Naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilallahi 'alal khisam." Mereka yang selalu menanamkan permusuhan di dalam dirinya dan di dalam temannya dan keluarganya dan terhadap orang muslimin semuanya, itu orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala wa iyyabillah min dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang lain mengatakan, la yahillu limri'in an yahjura ala akhihi fawqa thalatha ayyam. Enggak dihalalkan oleh Allah, bahkan diharamkan. Apa itu wahai Rasul? Engkau memusuhi daripada temanmu sesama orang muslim lebih dari 3 hari. Enggak dihalalkan. Naudzubillah min dzalik. Jika sudah tidak dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW, apakah Anda akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Siapapun Anda, entah Anda yang memiliki ilmu yang begitu tinggi, entah Anda yang memiliki harta yang begitu berlimpah, entah Anda yang memiliki kemewahan yang begitu mewah, tidak dihalalkan. Bahkan perbuatan Anda dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah memiliki permusuhan dengan perkataan, maka jagalah perkataan Anda. Jangan sekali-kali Anda mengucapkan perkataan yang tidak baik. Rasulullah SAW selalu berkata dengan perkataan yang baik. Tidak saja diutus oleh Allah sebagai pencaci, khususnya kepada siapa? Kepada orang-orang muslim temanmu. Jika Anda melihat dari temanmu muamalah yang tidak baik, perkataan yang tidak baik, balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan perilaku yang begitu baik, sehingga yang terlihat di dalam diri Anda adalah mencontohkan daripada perkataan dan perilakunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita tebarkan di dalam majlis-majlis. Jangan di dalam majlis Anda mencaci fulan dan mencaci fulan. Jangan mencaci golongan ini dan golongan itu. Jangan. Itu bukan cara Nabi. Mencaci fulan dan fulan jangan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang. Jangan. Selalulah tebarkan kecintaan di antara kita. Jika mampu di antara kita untuk mengabulkan hajat orang lain, kabulkan, sehingga tertanam dalam diri Anda untuk selalu mencintai daripada kerabat dan sesama kita orang muslim. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man dara hajatul muslim faka'annama i'tikaf fi masjidi 70 sanah." Kata Rasulullah SAW, orang yang mengabulkan hajatnya temannya, hajat orang sesama muslim, maka seperti dia beriktikaf di masjidku selama berapa? Selama 70 tahun. Jikalau Anda mengabulkan hajatnya orang muslim. Bagaimana jikalau Anda mengabulkan hajat orang tua Anda? Lebih mulia. Mungkin bisa lebih, seperti Anda beriktikaf 100 tahun di masjidnya Rasulullah. Belum tentu kita bisa melakukan haji, umrah, bahkan berziarah ke makamnya Rasulullah. Tetapi dengan kita berkata yang baik, mengabulkan hajat sama orang muslim, orang tuamu, temanmu, kerabatmu, gurumu, apalagi untuk hajatnya Rasulullah, seperti Anda mengabulkan hingga terselenggaranya acara ini. Jangan lihat fulan dan fulan, saya tidak diberitahu, ini fulan tidak meminta
masjidku selama berapa? 70 tahun. Bagaimana kalau Anda bekerja sama demi terselenggaranya acaranya Nabi Muhammad, acaranya dakwahnya Rasulullah, itu semakin mulia dan semakin mulia. Kemarin saya lihat di sebagian media sosial jamaah Majelis Rasulullah yang dari wilayah mana saja sampai rela naik-naik tiang listrik. Saya aja yang lihat aja sampai ngeri, takut kesetrum. Ya kan, tapi mereka dengan semangatnya yang begitu mulia sampai naik tiang listrik untuk menebarkan daripada acara malam tahun baru yang kita selenggarakan di mana di Surabaya di lapangan Flores. Itu sama Anda menyenangkan hatinya Rasulullah. Kalau seandainya tadi mengabulkan hajat Rasul, hajatnya orang Muslim, seperti Anda beriktikaf 70 tahun, bagaimana kalau Anda mengabulkan hajatnya Rasulullah? Bayangkan, tidak bisa dilampiaskan dengan kata-kata itu semuanya. Rasulullah SAW itu tahu satu persatu dengan umatnya, apalagi mereka yang mengabulkan hajatnya orang Muslim. Maka hindarilah permusuhan, hindarilah pertikaian. Anda dari kalangan fulan, ayo sama-sama kita sama cinta dengan Rasulullah, ayo kumpul bareng. Anda dari kalangan ini, ayo sama-sama. Anda dari kalangan itu, ayo bareng. Anda dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ayo bareng. Anda anak kiai, ayo bareng. Anda daripada keturunan habaib, ayo bareng sama-sama. Demi apa? Demi mendapat senyumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika sebaliknya, waliyadzubillah min dzalik, dari golongan ini saya yang paling betul, dia salah, sama orang-orang yang tidak beriman dengan Allah, dia itu orang-orang Muslim saling bertikai satu sama yang lain. Masalah puasanya, masalah kunutnya, masalah kuburnya, masalah maulidnya, enggak selesai. Sampai kapan? Ini masih ribut kuburan ada. Ini masih ribut fulan itu fulan tidak, ini yang lain. Orang-orang musuh-musuhnya Allah sudah merancang untuk apa? Untuk menjatuhkan reputasi dan citranya orang Muslim. Orang Muslimnya sendiri tertipu. Justru apa? Ikut dengan mereka. Justru sesama dengan orang Muslim mereka saling apa? Mereka saling bermusuhan. Adillatil 'alal mu'minin, 'izzatil 'alal kafirin. Kalau seandainya engkau kata Allah dengan orang Muslim punya ilah dan berbatas sifat billah, tawadu di antara kalian. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda yang bisa tolong teman Anda, ya kan, tolonglah. Dan jangan sekali-kali menyakiti orang Muslim hatinya. Perkataan dengan perlakuan. Kata Rasulullah SAW, "Man ada Muslim, faqad azani." Orang yang menyakiti orang Muslim seperti dia menyakitiku, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, seperti Anda menyakiti siapa? Rasulullah. Maka jangan sekali-kali sakiti hati orang Muslim atau menghancurkan perasaan orang Muslim. Waliyadzubillah min dzalik. Dengan alasan apapun. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, kasrul khawatirul muslim asyaddu min hadis sab'ina ka'bah. Orang yang menghancurkan perasaan orang mukmin seperti dia menghancurkan 70 Ka'bah. Kalau saya tanya Anda di sini bisa bangun Ka'bah tidak mungkin bisa. Jangankan bangun Ka'bah, bangun masjid aja tidak bisa. Rumah masih kontrak, apalagi bangun rumah dan lain-lain. Ini maka jangan sekali-kali menghancurkan perasaan orang Muslim. Maka tebarkanlah sifatnya Rasulullah. Saling bertolong melayang, wastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Salat jamaah. Kalau seandainya ada orang Muslim yang sesamanya tidak hadir di masjid, ditanya di mana engkau? Kalau seandainya ada di musholanya, ada yang tidak hadir salat berjamaah di perkumpulan maulidnya. Kalau seandainya ada orang Muslim, tetangganya ada yang sakit, jenguk dia. Kalau seandainya ada orang Muslim yang membutuhkan hajat, kabulkan hajatnya. Ada orang Muslim yang sakit, keluargamu yang sakit, ya kan? Atau orang tua
Maka hal tersebut harus dihilangkan di dalam hati orang muslim, sehingga citra orang muslim betul-betul mulia. Maka jangan sekali-kali Anda dikasih permusuhan yang kosong di antara kita, jidal di antara kita, naudzubillah dari itu adalah sesuatu yang paling dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang rijal ini Allah? Yang paling dibenci oleh Allah. Allah berkata, mereka yang selalu mendapatkan permusuhan. Jangan. Apalagi sampai mencaci. Kata Rasulullah SAW, sikap muslim fusul wa qitaluhu kufur. Mencaci orang muslim hukumnya fasik. Lebih-lebih kalau dia mencaci daripada sahabat Rasul, dia mencaci daripada aulia, mencaci para ulama, menyakiti daripada hati ulama, melihat ulama, muliakan dia. Kata Rasulullah SAW, "Man ulama faqad akramani." Barang siapa seseorang yang memuliakan ulama, seperti dia memuliakanku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sekali-kali kau hati yang namanya permusuhan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba-hamba yang selalu menebarkan daripada kasih sayang di antara kita, rasa cinta di antara kita, para habaibnya bersatu, para alim ulamanya bersatu, para tokoh masyarakatnya bersatu, para anak-anak kiainya bersatu, semuanya bersatu untuk menyenangkan daripada siapa? Hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis ini selalu memberikan senyuman kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mari di kesempatan yang sangat mulia ini kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita lanturkan daripada kalimat ya Allah ya Allah, bertambah daripada kalimat yang begitu mulia, yaitu Rabbul Alamin, yang begitu sangat pedulinya kepada kita wahai manusia. Maka kita sama-sama kita berzikir fadulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Angkat tanganmu kepada Allah, minta kepadanya. Angkat tanganmu dan minta kepada Allah, dan berdoalah daripada kesalahan-kesalahanmu kepadanya. Karena di saat ini saat ibadah, saat yang begitu mulia, berapa malaikat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ini. Apakah kau tidak sadar wahai orang muslim, hindari permusuhan di antara engkau, hindari pertikaian di antaramu. Ya Allah, ya Allah, sama-sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia yang mendengarkanmu, dia yang tidak mengabaikanmu, dia yang selalu mendengar doamu wahai orang muslim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala yang Maha Dekat, dia yang peduli atas nasibmu, dia yang menghapuskan dosamu, dia yang akan menghapuskan dosamu, dia yang akan memberikan ketenangan dalam hatimu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia yang memberikanmu hidayah, dia yang memberikan cahaya dalam hatimu untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, berapa